Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitriani, NIM 2021143260, kelas 2G PGSD. Jadi di sini saya akan membuat tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu membuat video penjelasan mengenai sintaksis. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian sintaksis. Sintaksis merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji seluk-beluk tata bahasa dalam satuan ujaran. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Ramlan yang mengungkapkan bahwa sintaksis adalah bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Nah, di sini ada juga objek kajian satuan sintaksis. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, objek kajian sintaksis menyelimuti frasa, klausa, dan kalimat. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing objek. Yang pertama yaitu frasa. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif, atau lazim juga disebut gabungan kata yang mengisi salah satu fungsi sintaksis di dalam kalimat. Frasa adalah gabungan kata yang tidak memiliki predikat. Agar lebih jelas, perhatikan contoh-contoh berikut. Nah, di sini sudah ada contoh frasa dan non-frasa. Contoh frasa yaitu pisang goreng rumah besar, bayi sehat, ayam hitam saya. Dan contoh non-frasa yaitu pisang goreng rumah itu besar, bayi ibu sehat, ayam saya hitam. Nah, bisa dilihat dari contoh di atas, satuan ayam hitam saya adalah frasa karena tidak ada keterlibatan predikat di dalamnya. Ayam hitam menjadi gabungan kata yang seakan menjadi satu. Sementara itu, ayam saya hitam memberikan keterkaitan predikatif antar keduanya, yakni ayam saya berwarna hitam. Yang kedua, klausa. Klausa adalah satuan sintaksis yang terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung unsur predikat. Contohnya telah dibahas di atas, dapat berupa pisang goreng, rumah itu besar, bayi ibu sehat, ayam saya hitam. Boleh dibilang klausa merupakan kebalikan dari frasa. Sejalan dengan pendapat di atas, klausa adalah satuan gramatik yang terdiri atas predikat, baik disertai oleh subjek, objek, pelengkap, dan keterangan, maupun tidak. Yang ketiga, kalimat. Kalimat adalah suatu ujaran yang mengungkapkan suatu konsep pikiran atau perasaan yang utuh. Satuan bahasa ini secara relatif dapat berdiri sendiri atau terdiri dari beberapa klausa yang membentuknya. Kalimat memiliki pola intonasi yang tuntas dalam mengungkapkan suatu ide. Selanjutnya, di sini ada juga fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis adalah apa fungsi dari kata dalam suatu kalimat. Fungsi sintaksis meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing fungsi tersebut. Yang pertama yaitu ada subjek. Fungsi subjek merupakan pokok dalam sebuah kalimat. Pokok kalimat itu dibicarakan atau dijelaskan oleh fungsi sintaksis lain, yakni predikat. Dalam analisis fungsi sintaksis, subjek ditandai dengan S kapital. Berikut ada juga ciri-ciri fungsi subjek. Yang pertama, jawaban apa atau siapa. Yang kedua, dapat didahului oleh kata bahwa. Yang ketiga, berupa kata atau frasa benda nominal. Yang keempat, dapat disertai kata ini atau itu. Yang kelima, dapat disertai pewatas. Yang keenam, tidak didahului preposisi di dalam, pada, kepada, bagi, untuk, dan lain-lain. Yang ketujuh, tidak dapat diingkarkan dengan kata tidak, tetapi dapat diingkarkan dengan kata bukan. Yang kedua, predikat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, predikat merupakan unsur yang membicarakan atau menjelaskan pokok kalimat atau subjek. Mudahnya predikat menyatakan suatu aktivitas, biasanya berupa kata kerja yang dilakukan oleh subjek kepada objek. Predikat ditandai dengan menggunakan P besar. Yang ketiga yaitu pelengkap. Pelengkap yaitu unsur kalimat yang berfungsi melengkapi informasi, mengkhususkan objek, atau melengkapi struktur kalimat. Pelengkap terkadang bentuknya mirip dengan objek karena sama-sama diisi nominal atau frasa nominal. Keduanya juga berpotensi untuk berada langsung di belakang predikat. Selanjutnya ada kategori sintaksis. Kategori sintaksis adalah bentuk-bentuk tertentu yang mengisi fungsi sintaksis untuk menggambarkan perbedaan kelas kata yang digunakan dalam membentuk suatu kalimat, seperti
nominah, pronominah, verba, adjektiva, adverbal, proposisi, dan konjungsi. Selanjutnya, peran sintaksis. Peran sintaksis adalah makna semantis tertentu yang mengisi fungsi sintaksis. Peran tersebut mencakup makna semantis yakni aktif, pasif, statif, posesif, pelaku, penerima, dan lain-lain. Contohnya adalah bagaimana sintaksis membedakan alamat aktif dan pasif. Pengertian kalimat aktif dan pasif dalam kalimat menyangkut beberapa hal, yaitu yang pertama, macam verba yang menjadi predikat, yang kedua, subjek dan objek, yang ketiga, bentuk verba yang dipakai. Untuk itu perhatikan contoh-contoh berikut ini. Nah, di sini sudah ada contoh kalimat aktif dan kalimat pasif. Contoh kalimat aktif yaitu Ibu Gubernur Bali akan membuka pemeran itu, sedangkan kalimat pasif yaitu pemeran itu akan dibuka oleh Ibu Gubernur Bali. Dalam bahasa Indonesia, kalimat aktif ditandai dengan prefiks pada verba seperti membuka. Cara pemasifan kalimat aktif dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, pertukarkanlah S dan O. Yang kedua, gantilah prefiks meng dengan di pada. Yang ketiga, tambahkan kata oleh di muka unsur yang tadinya S. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.